Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Ip Man dan sekarang kita masuk yang ketiga. Namun sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan Ip Man yang sedang berlatih dengan kayunya. Hong Kong tahun 1959. Diceritakan putra sulungnya sedang menempuh pendidikan di Foshan. Dia tinggal dan mengembangkan bela diri Wing Chun ditemani istri dan anak keduanya. Tak lama, seorang pemuda yang bernama Xiu Long alias Bruce Lee datang kembali untuk belajar Wing Chun kepadanya. Ketika mendengarnya, Ip Man hanya duduk santuy dan menyalakan Udbray-nya. Dia ingin melihat kecepatan gerakannya. Setelah melihat kecepatan kakinya, Ip Man hanya mengatakan lumayan. Dia langsung membuka pintunya dan si Bruce Lee pun pergi. Di sebuah sekolah dasar, dua bocah terlihat akan berduel. Yang memakai rompi hijau adalah Cheng Fong, sedangkan bocah berkaus putih adalah Ip Ching. Perkelahian itu membuat wajah mereka sama-sama bonyok. Ip Ching adalah anak bungsu dari Ip Man. Ibunya pun datang untuk mengobati luka mereka. Sedangkan Fong menunggu dijemput ayahnya yang seorang penarik beca. Ip Man datang ke sekolah mengajak mereka pulang dan makan malam. Tak lama, ayah Fong yang bernama Cheng Tin-chi datang ke rumah Ip Man untuk menjemput anaknya. Scene berpindah ke sebuah arena pertarungan ilegal. Cheng ternyata sering bertarung di tempat ini. Tempat ini rupanya dikelola oleh seorang preman yang bernama Sang, yang dibackingi kepala gangster bernama Frank. Frank dengan tegas memberi Sang waktu untuk mengurus sekolah dalam 2 minggu. Di sebuah rumah makan, Guru Tin mengumpulkan seluruh master bela diri kota ini termasuk Ip Man. Saking sibuknya, Ip Man sampai lupa untuk kursus dansa dengan istrinya. Ketika menjemput putranya, Ip Man kembali bertemu dengan Cheng. Ternyata mereka berdua berasal dari Foshan dengan guru besar yang sama yaitu Leng Jan. Meskipun mereka seperguruan, namun Cheng sepertinya punya ambisi lain. Dia bahkan menantang Ip Man untuk bertarung, namun dia tidak begitu meresponnya. Ip Man akan pulang membawa anaknya, namun dia melihat 3 orang preman yang akan masuk ke sekolah. Sang dan anak buahnya ternyata memaksa kepala sekolah untuk menjual lahan ini yang akan mereka jadikan kawasan real estate. Tiba-tiba, Ip Man kembali datang dan melumpuhkan mereka. Dia kemudian menghubungi rekannya Sersan Fatso. Dan Ip Man terpaksa membebaskan mereka karena menawan ibu guru. Di keesokan harinya, preman-preman itu kembali beraksi. Gerbang sekolah digembok dan akibatnya guru dan para murid tidak bisa masuk. Ip Man yang baru datang kemudian memanggil muridnya untuk membuka gembok itu. Bahkan dia meminta mereka untuk menemaninya berjaga malam ini. Baru saja akan menikmati Udbray-nya, para preman itu kembali datang dalam jumlah yang banyak. Mereka bahkan membawa bensin untuk membakar sekolah ini. Ip Man kembali menunjukkan kemampuan bela diri Wing Chun-nya. Tak lama, Cheng yang sedang menarik penumpang melihat keributan di sekolah. Dia segera membebaskan kepala sekolah yang akan diculik. Tak mau kalah, dia mempraktekkan jurus yang sama untuk menghabisi para preman ini. Api pun berhasil dipadamkan, namun tidak ada yang tersisa di dalamnya.
Cheng berniat membuka sekolah bela diri seperti yang dilakukan oleh Ip Man. Si gendut yang akan menyelidiki kasus pembakaran sekolah dicegat atasannya. Dia beralasan kasus itu langsung ditangani olehnya, padahal dia disuap oleh gangster itu. Ip Man dan murid-muridnya setiap hari menjaga sekolah untuk menghindari serangan lanjutan. Di tempat lain, istri Ip Man datang ke toko obat untuk mengobati sakit perutnya. Tin datang ke sekolah untuk bertemu Ip Man. Terungkap, dia adalah gurunya Sang, mantan muridnya yang menjadi anak buah bos gangster Frank. Dia marah dan langsung mencari muridnya itu. Di sebuah pabrik kapal, Tin langsung memanggil Sang karena telah berani membakar sekolah, bahkan merendahkan guru Ip Man. Dia bahkan hendak menusuk gurunya sendiri, untungnya Ip Man dengan cepat mencegahnya. Sang memanggil seluruh pekerja untuk menyerang. Untungnya si gendut datang dan langsung menodongkan pistolnya. Di pagi hari, istri Ip Man kembali mengeluh sakit. Dia datang ke dokter dan terkejutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dia mengidap kanker. Dia tidak kuasa menceritakan berita buruk ini kepada suaminya. Setelah pertandingan, Sang menyuruh Cheng mematahkan tangan seseorang dan uang segepok ini akan menjadi imbalannya. Ternyata dia diutus untuk mematahkan tangan guru Tin. Saat Ip Man akan berangkat ke sekolah, istrinya sudah bersiap untuk memberinya kabar buruk. Namun tiba-tiba dia mendapat kabar dari rumah sakit guru Tin terluka parah. Ternyata petugas rumah sakit itu disuruh oleh Sang. Jadi ketika Ip Man ke rumah sakit, dia akan menyerang kembali sekolah. Saat Ip Man sedang menjenguk guru Tin, Sang dan anak buahnya menculik beberapa murid yang harus ditebus dengan kepala sekolah. Istri Ip Man terkejut saat diberitahu murid suaminya. Sedangkan Ip Man sendiri langsung bergerak ke markas Sang untuk membebaskan anak-anak. Dia dipaksa bersujud di hadapan mereka. Cheng yang mengetahui anaknya ikut diculik datang juga. Sang langsung membebaskannya, namun Cheng tidak punya malu. Dia tidak mau membantu anak Ip Man dan anak lainnya. Ip Man harus melawan 10 petarung sekaligus. Cheng baru sadar setelah anaknya mengatakan teman-temannya masih berada di sana. Dia pun kembali dan langsung menghajar Sang dan anak buahnya. Bahkan semua pekerja galangan kapal itu membawa senjata mereka untuk melawan Ip Man dan Cheng. Ip Man terus menghajar mereka hingga berhasil melindungi anaknya. Tak lama, pasukan polisi yang dipimpin si gendut datang untuk menangkap mereka. Dia bahkan membawa banyak wartawan agar diliput ke media agar atasannya tidak berkutik. Namun, Sang berhasil melarikan diri dari lokasi ini. Ip Man kembali membawa anaknya pulang. Istrinya yang menunggu cemas langsung menangis dan menampar Ip Man saat mereka kembali pulang. Seketika juga dia mengatakan kalau dirinya mengidap kanker. Ip Man pun terkejut. Mereka datang kembali ke dokter. Ternyata kanker itu telah menyebar luas. Tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya dan waktu dia tersisa 6 bulan lagi. Frankie yang geram mengutus seorang ahli bela diri Muay Thai untuk melumpuhkan Ip Man. Sementara itu, Ip Man mencoba membantu istrinya dengan datang ke pengobatan alternatif. Saat mereka masuk lift, si Jabrik muncul. Dia langsung melakukan penyerangan. Ip Man harus melawan sekaligus melindungi istrinya.
Akhirnya, Ip Man berhasil membuatnya pincang dan kapok. Istrinya Ip Man lega suaminya dalam kondisi baik-baik saja. Tak mau tinggal diam, Ip Man langsung menemui Frank. Dia memberinya waktu 3 menit untuk menahan pukulannya. Dan jika dia berhasil, maka dia tidak akan pernah mengganggunya lagi. Awal pertarungan, Ip Man dibuat kewalahan dengan berbagai pukulan dari si leher beton ini. Ip Man kemudian mengubah strateginya untuk mengincar bagian kaki Frank dengan jurus 1000 pukulannya. Tapi tampaknya belum berhasil, malah dialah yang tersungkur. Pertarungan kembali berlanjut. Hingga Frank terkena pukulan di wajahnya, namun di saat yang sama, bel pun berbunyi. Ip Man hampir terkena uppercut-nya, sedangkan suku cadang Frank hampir terkena tendangannya. Ip Man pun kembali pulang, dan itu artinya Frank melepaskannya. Cheng yang mendapatkan uang banyak dari Sang menyewa sebuah rumah untuk sekolah bela diri pertamanya. Namun dia terkejut ketika si tante pemilik rumah menunjukkan foto Ip Man di surat kabar. Cheng berinisiatif menyuap wartawan untuk memasukkannya dalam berita, namun dia menolaknya. Hingga Cheng melihat seorang master dengan murid-muridnya. Dia memaksa mereka untuk melakukan pertarungan, dan master itu pun langsung tumbang. Beritanya dimuat di koran. Dia pun kembali mencari master-master lainnya agar dirinya semakin dikenal. Saat membuka sekolah bela dirinya, di hadapan wartawan dia menantang Ip Man. Ketika sedang menemani istrinya berobat, Ip Man membaca berita dirinya ditantang oleh Cheng. Dia tidak begitu memperdulikannya. Ip Man ingin menemani hari-hari terakhir istrinya agar istrinya merasa bahagia di penghujung hidupnya. Ip Man bahkan menemui Bruce Lee untuk meminta diajarkan berdansa. Di awal film, Ip Man hanya membuka pintu bukan berarti menolak dia menjadi muridnya. Ip Man dikatakan menyetujui pertandingan melawan Cheng. Namun dia tidak datang hingga waktu yang ditentukan karena sibuk berdansa dengan istrinya. Panitia pun menobatkan guru besar Wing Chun kepada Cheng. Namun murid Ip Man tidak terima hingga kericuhan pun terjadi. Saking asyiknya berdansa, istri Ip Man sampai kehilangan kesadaran. Kondisinya memburuk dan dia harus dirawat di rumah sakit. Ip Man begitu setia menemaninya. Suatu hari dia membuat surat untuk Cheng yang dititipkan kepada anaknya. Keinginan terakhirnya adalah membuat foto dengan dia dan anaknya. Ternyata istri Ip Man telah mengatur jadwal pertarungan suaminya dengan Cheng. Dan dia ingin melihat kembali suaminya ini berlatih dengan kayu kesayangannya itu. Ip Man melakukan itu untuk istri tercintanya meskipun terasa tidak ada power sama sekali. Mereka datang ke sekolah bela diri Cheng yang tampak mewah. Sementara itu istrinya menunggu di luar. Pertandingan ini digelar tanpa panitia atau penonton dan media. Diawali dengan menggunakan tongkat. Pertandingan berjalan seimbang. Kedua anak mereka datang untuk menyaksikan ayahnya. Kali ini mereka bertarung menggunakan 2 buah golok. Pertarungan kembali seimbang hingga mereka menggunakan tangan kosong. Satu sama lain jual beli serangan.
Cheng mengakui kekalahannya dan menjatuhkan kembali papa namanya. Ip Man kembali menoleh dan memberinya pesan mendalam. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain cinta kepada keluarga. Di akhir film, diceritakan istri Ip Man meninggal pada tahun 1960 karena kanker. Kini dia adalah duda beranak dua dengan puluhan muridnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Ip Man yang ketiga ini? Dari segi cerita yang dihadirkan Ip Man 3 ini tetap menarik untuk disaksikan bahkan jika Anda tidak menyaksikan dua film sebelumnya. Bahkan lebih banyak karakter baru yang ditampilkan ketimbang pemain lama yang hadir di film pertama dan kedua. Ip Man 3 sudah lebih banyak mengenalkan Ip Man sebagai guru besar Wing Chun dengan murid-murid perguruannya, termasuk Bruce Lee yang akhirnya menjadi salah satu murid Ip Man yang fenomenal. Akan tetapi, tidak lupa juga dengan slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.